Halo semuanya, selamat sore. Pertama-tama aku akan share screen dulu. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang the dynamics of ethnopolitical conflict. Aku Shinidas Arinti, NIM 1909-10-10-1042 dari kelas etnopolitik A2. Jadi, konflik etnopolitik merupakan konflik yang didasari dari faktor ras, suku, agama, dan budaya. Etnopolitik sendiri merupakan studi yang mempelajari mengenai terjadinya konflik etnis yang disebabkan oleh perbedaan etnis di suatu wilayah. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, ras, agama, dan budaya sehingga memungkinkan untuk terjadi percampuran dalam suatu wilayah. Dinamika konflik dapat dilihat dari perhitungan mendasar dari adanya potensi konflik etnopolitik yang terjadi. Gagasan ini muncul pertama kali pada bangsa-bangsa Eropa yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Namun, tidak semua negara menyetujui hal ini karena kelompok etnis di seluruh dunia sangatlah beragam. Banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya konflik etnis di dunia. Namun di sisi lain lebih baik dilakukan pendekatan kekeluargaan agar tidak terjadi konflik yang tentunya merugikan banyak pihak. Selain itu, tentunya dengan keterbukaan ini, maka setiap elemen masyarakat akan mengetahui konflik apa yang sedang terjadi dengan mengetahui secara detail sebabnya. Namun hal ini cukup beresiko untuk kaum minoritas. Pendekatan minoritas beresiko pendekatan minoritas beresiko ini menolak adanya perspektif primordial yang menunjuk etnis sebagai entitas bias biologi yang telah ada sebelumnya. Dan masyarakat lebih memilih untuk meyakini bahwa etnisitas ini merupakan bentuk dari adanya konstruksi sosial yang tak luput dari kehidupan sejarah. Aspek yang mendasari entitas yakni faktor kepercayaan, sejarah di masa lalu, dan kebiasaan yang menjadi budaya turun-temurun. Faktor tersebut yang cenderung menjadi alasan suatu kelompok memiliki identitas. Keyakinan mereka terhadap budaya yang diturunkan nenek moyang menjadi identitas bagi kelompok mereka. Faktor terjadinya konflik etnopolitik itu ada beberapa, saya akan menjelaskan dua, yaitu adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok etnis, yang kedua ada mobilisasi politik yang tidak merata sehingga hanya memperjuangkan kepentingan golongan daripada kelompok. Five aspect of the dynamics of ethnopolitical conflict. Seorang peneliti konflik, yaitu Friedrich Glass, mengatakan jika terdapat 5 konflik yang menjadi fondasi utama dalam regulasi konflik, yaitu pertama, pihak yang sedang berkonflik, lalu ada relasi dengan pihak konflik, sengketa, pengungkapan konflik, dan sikap dasar dari keterlibatan pihak-pihak konflik. Hubungan relasi dari pihak terjadinya konflik karena adanya aspek asimetri yang merupakan ketidakseimbangan yang terjadi antar kedua belah pihak sehingga pada akhirnya menimbulkan pertikaian. Lalu pada konflik etnopolitik yang bersifat asimetris, kita akan kesusahan untuk memecahkan dan juga memberikan solusi. Hal ini terjadi lantaran adanya regulasi yang sifat konstruktif. Kelompok superior akan menggunakan kesempatan ini untuk mendobrak kelompok yang lemah dari keterpurukan, dan kelompok inferior akan berpendapat bahwa hal ini sangatlah menguntungkan. Mengingat hal ini merupakan upaya dari adanya pembudakan dan juga peremajaan. Terakhir, metode penanganan konflik yang diberikan dari pihak yang berselisih terhadap konflik yang sedang terjadi. Umumnya, pihak yang berselisih jarang memperhatikan reformasi struktural yang bisa saja membantu memberikan solusi untuk turut berkontribusi agar kehidupan kelompok etnis bisa tetap damai. Terlepas dari itu semua, setiap aktor-aktor konflik etnopolitik terbagi menjadi 3. Yang pertama, lokasi para aktor dalam hierarki sosial di mana ia terlibat. Kedua, adanya tingkat polarisasi yang terjadi antara para aktor. Dan yang ketiga, perubahan sikap mereka dalam jangka waktu lama. Jadi conclusion saya untuk dinamika konflik etnopolitik ini adalah konflik etnopolitik pada dasarnya terjadi karena adanya perselisihan antar kelompok etnis ataupun suku yang mana akhirnya menjadi konflik besar dan umumnya terjadi peperangan. Kasus ini cenderung susah diatasi karena faktor utamanya ialah perbedaan etnis. Padahal fakta lapangannya, Indonesia memiliki beragam budaya sehingga sangat perlu sekali untuk bisa saling toleransi sesama. Terima kasih.